Crank TV. Her setap senin ve kamis inşallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayuhal ikhwah al-kiram, pada kesempatan sore hari ini saya ingin membahas sebuah hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahminu hadzal ilma min kulli khalafin udulu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Yang membawa ilmu ini hendaknya setiap generasinya adalah orang-orang adil nih. Yanfuna anhu tahrifal ghalin, yang akan meniadakan dari agama ini tahrif. Tahrif itu artinya perubahan. Ya. Tahrif al-ghalin, perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang ghulu, berlebihan. Wantihal al-mubtilin, dan pemalsuan orang-orang yang memalsukan. Wa ta'wil al-jahilin, dan penafsiran orang-orang yang bodoh. Hadis ini menurut Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah, ya hasan dengan jalan-jalannya yang banyak. Hadis ini akhal Islam azani Allah wa iyyakum adalah merupakan hadis yang menjadi acuan para ulama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam membela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahmilu hadzal ilm, yang membawa ilmu ini, dalam satu riwayat dengan lafaz liyahmil, hendaklah yang membawa ilmu ini, ya, min kulli khalafin, pada setiap generasinya, uduluhu, yaitu orang-orang yang adil. Apa yang dimaksud dengan ilmu ini? Yahmilu hadzal ilm, hendaklah yang membawa ilmu ini. Tentu yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu din. Karena Allah dan Rasulnya ketika memutlakkan kata-kata ilmu, itu maksudnya kata para ulama adalah ilmu agama, bukan ilmu dunia. Karena itu adalah merupakan asyraful ulum, ya, ilmu yang paling mulia secara mutlak, ya. Karena kemuliaan ilmu itu ditentukan oleh objek yang dipelajari. Ya, kata para ulama, syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan ilmu itu ditentukan oleh objek yang dipelajari. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang syariat Allah, dibandingkan dengan ilmu tentang makhluk Allah, tentu keutamaannya sama dengan antara Allah dengan makhluknya. Maka ilmu tentang Allah, tentang syariatnya adalah merupakan ilmu yang paling mulia secara mutlak. Adapun ilmu tentang makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala disesuaikan dengan tujuannya untuk apa. Maka ya akhi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yahmilu hadzal ilm, yang membawa ilmu ini, yaitu ilmu din, wabil khusus ilmu hadis. Yang paling khusus adalah ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, hendaklah yang membawa ilmu pada setiap generasinya adalah orang-orang yang adilnya. Dan hadis ini menjadi acuan para ulama hadis, ya, untuk menilai setiap perawi-perawi hadis. Sehingga kemudian muncullah istilah
Ya, ada perawi yang thiqah, ada perawi yang saduq, ada perawi yang dhaif, ada perawi yang dhaif jiddan, ada yang tertuduh berdusta, ada yang tukang dusta. Tiada lain adalah untuk mengamalkan dan mempraktikkan hadis ini akan Islam. Juga mempraktikkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, apabila orang fasik itu membawa berita, hendaklah kalian teliti terlebih dahulu. Periksa dulu. Ya. Saudaraku seiman, a'azani Allah wa iyyakum. Adapun zaman sahabat, seluruh sahabat adil. Karena Allah sendiri yang langsung memberikan rekomendasi kepada para sahabat. Maka kalau Allah sudah memberikan rekomendasi, maka tidak butuh lagi kepada rekomendasi siapapun juga. Makanya para ulama mengatakan as-sahabatu kulluhum udul. Para sahabat seluruhnya adil. Ya, Allah mengatakan was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah menyatakan bahwa Allah sudah ridha kepada muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar dengan kebaikan. Karena Allah sudah menyatakan keridhaan, berarti otomatis mereka para sahabat adalah orang-orang yang sudah diberikan rekomendasi langsung oleh Rabbul Alamin. Sehingga tidak membutuhkan lagi kepada rekomendasi siapapun juga. Saudaraku seiman, azan yang Allah. Di zaman tabi'in belum muncul yang namanya berdusta atas nama Rasulullah SAW. Namun ada usaha untuk berdusta atas nama para sahabat Nabi SAW. Yang pertama kali melakukan usaha tersebut yaitu seorang yang mengaku dirinya Nabi yang bernama Al-Mukhtar Al-Thaqafi. Namun gagal. Kemudian di zaman tabi'in mulai muncul orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Maka dari itulah para ulama merasa perlu untuk memilah perawi-perawi hadis antara perawi yang adil, perawi yang tidak adil, perawi yang thiqah, perawi yang tidak thiqah. Sehingga pada waktu itu ini semua tujuannya untuk dalam rangka apa? Membela agama, membela ilmu ini, membela din ini akan Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Sehingga ketika para ulama membicarakan si fulan thiqah, si fulan dhaif, si fulan ini, dengan cara itulah ya agama ini terjaga, alhamdulillah. Bayangkan kalau para ulama tidak membicarakan para perawi, Pak. Bagaimana kita akan mengetahui hadis ini sahih atau dhaif? Ya. Oleh karena itu Abdullah bin Mubarak berkata, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian. Maka lihat oleh kalian dari siapa kalian mengambil agama kalian itu. Dan itu menunjukkan karena Nabi mengatakan hendaklah yang membawa ilmu itu orang-orang yang adil di antara kalian. Ini menunjukkan daruratnya, pentingnya kita untuk memilih dan memilah siapa guru yang kita akan ambil ilmunya. Maka guru tersebut harus bersifat apa? Adil. Apa itu adil ya akhi? Ini para ulama menyebutkan bahwa disebut adil apabila memenuhi 5 syarat. Muslim yang pertama, balik yang kedua, berakal yang ketiga, yang keempat ya salimun min asbabil fusuq, selamat dari kefasikan. Ya, kefasikan itu adalah dosa besar. Demikian pula kebid'ahan. Dan yang kelima yaitu salimun min khawarimil muru'ah, selamat dari muru'ah, adab-adab yang bertabrakan dengan adab-adab Islam. Maka apabila memenuhi 5 syarat ini, disebutlah pelakunya seorang perawi yang adil. Ya, orangnya adil. Maka syarat adil ini al-adalah ya akhi adalah merupakan syarat mutlak.
ya untuk kita mengambil agama dari seseorang. Oleh karena itu saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Ya, para ulama terdahulu demikian. Mereka kalau ingin mengambil ilmu dari seseorang, mereka akan periksa dulu siapa orang ini. Al-Hasan bin Saleh berkata, "Kunna idza aradna an na'khudha al-ilma atau an na'khudha al-hadits min ahadin jalasna syahrain wa natasa'al an." Kami dahulu kalau ingin mengambil ilmu dari seseorang, kami duduk 2 bulan memperhatikan orang tersebut, ya, dan kami bertanya-tanya kepada para ulama tentang siapa dia. Sampai-sampai yang ditanya itu berkata, apakah kamu ingin menikahkan dia dengan anak wanita kamu? Maka subhanallah ya akhi, kalau di zaman dahulu, mereka di zaman salafus soleh terdahulu ya akhi, yang namanya ulama itu banyak sekali. Tapi ternyata mereka sangat selektif sekali di dalam mencari siapa? Guru. Ya, sampai-sampai kata Al-Hasan bin Saleh tadi, kalau kami ingin mengambil ilmu dari seseorang, kami duduk 2 bulan memperhatikan dulu siapa dia. Dan kami bertanya-tanya bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya, dari siapa dia mengaji, berguru, dengan siapa dia berkumpul. Oleh karena itu Syekh Shalih Fauzan mengatakan, kalau kamu ingin mengambil ilmu dari seseorang, kamu harus selektif, kata Syekh Shalih Fauzan. Apalagi di zaman ini, zaman yang penuh fitnah. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan, kalau kamu ingin mengambil ilmu dari seseorang, coba kamu lihat yang pertama, di mana dia berguru. Siapa guru-guru dia? Yang kedua, ya, dengan siapa dia berkumpul. Karena kata beliau, ya, yang namanya burung akan hinggap dengan yang sejenis. Kalau dia pemikirannya khawarij, dia akan kumpulnya sesama yang pikirannya sama seperti itu. Kalau dia qadariyah, dia akan berkumpul dengan yang sama dengan itu. Kalau dia memang seorang ahlus sunnah, pasti dia akan berkumpul dengan yang sama dengannya. Ya, pepatah orang Arab berkata, at-tuyur ala ashkaliha taqa', yang namanya burung itu akan berkumpul dengan yang sejenis. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Lihat, kata Syekh Shalih Fauzan, maka penting kita tanya. Kemudian juga kita tanya dan kita lihat bagaimana keilmuan dia, bagaimana kepiawaian dia dan kemampuan dia di dalam ilmu agama. Karena masalahnya agama ini bukan permainan, saudara. Kalau kita menuntut ilmu Allah, ilmu dunia saja, kita ingin mencari dan mengambil dari orang yang Masya Allah, profesor atau maupun dia orang yang hebat dalam ilmu dunia, maka dalam ilmu agama pun demikian. Anehnya, ya, di antara kita terkadang masalah mencari ilmu agama tidak mensyaratkan itu. Bahkan, ya, notabene pelawak yang kemudian tiba-tiba jadi dai, langsung diambil ilmunya, kan aneh. Dari mana dia mengambil ilmu agama, wallahu a'lam. Padahal dalam ilmu dunia kita ingin mengambil dari ahlinya, tapi dalam ilmu agama kita tidak peduli. Yang penting ambil baiknya, buang buruk. Kaidah yang aneh, ya, apabila itu dijalankan oleh seorang penuntut ilmu yang masih tidak paham tentang mana baik dan mana buruk. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Maka Rasulullah SAW sabda, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Yang membawa ilmu ini pada setiap generasinya hendaknya orang-orang yang adil. Dan sudah kita sebutkan tadi, adil itu muslim, balik, berakal, selamat dari kefasikan. Dan disebut dengan fasik ada 2 makna. Makna yang pertama, pelaku dosa besar. Maka pelaku dosa besar tidak boleh kita ambil ilmunya dari dia. Ya. Yang kedua, yaitu dia jatuh kepada bid'ah, di mana kebid'ahannya telah disepakati oleh para ulama akan kebid'ahannya. Seperti bid'ah khawarij, bid'ah murji'ah,
bid'ah qadariyah, bid'ah ya murji'ah apa mu'tazilah, bid'ah sufiyah, ya jahmiyah, syiah rafidah dan yang lain. Maka saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Maka kalau misalnya dia seorang ahli bid'ah, maka dia bukan seorang yang adil. Ya. Karena syarat adil itu dia selamat dari kebid'ahan, ya akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Selamat dari kefasikan. Maka ini makna yang harus kita pahami. Makanya Rasulullah SAW sabda, inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asaghir. Di antara tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari al-asaghir. Hadis ini dikeluarkan Ibnu Mubarak dengan sanad yang sahih dalam kitab Az-Zuhd. Siapa al-asaghir? Kata Ibnu Mubarak, perawi hadis ini, al-asaghir hum ahlul bid'ah. Al-asaghir itu adalah ahli bid'ah. Al-asaghir siapa ya akhi? Ahli bid'ah, kata beliau. Maka ya akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah kita di dalam masalah mengambil ilmu penting. Sebab kalau kita tidak memilah dan memilih, berarti sama saja kita tidak peduli dengan membela agama kita ini. Membela agama itu, ya akhi, adalah yang terpenting adalah membela kemurnian agama ini. Membela supaya Islam ini tidak dimasuki oleh pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Itulah hakikat daripada membela. Apalagi Rasulullah SAW sudah mengabarkan bahwa umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Dan Rasulullah mengabarkan bahwa ada 73 golongan, 72 di neraka, 1 di mana? Di surga. Berarti yang satu ini yang harus kita sungguh-sungguh menyingsingkan lengan kita untuk mencarinya. Kita benar-benar bersungguh-sungguh akhi mencari yang 70 yang satu ini. Yang Rasulullah SAW kabarkan bahwasanya yang satu itu adalah ma'ana alaihi wa ashabi, yang aku dan para sahabatku di atasnya. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Namun qadar Allah, dan memang itu sudah kehendak Allah adanya terjadi perpecahan. Kenapa terjadi perpecahan dan perselisihan akhi di kalangan umat Islam? Karena di sana ada hikmah-hikmah yang agung yang Allah inginkan. Apa hikmahnya terjadi perpecahan akhi? Karena dengan adanya perselisihan, dengan adanya perpecahan umat Islam, akan terpilahlah antara pencari kebenaran dengan pencari hawa nafsu. Akan terpilahlah pengikut dalil dengan pengikut hawa nafsu. Dengan adanya perpecahan, dengan adanya perselisihan, akan terpilahlah dan terlihatlah siapa yang sungguh-sungguh mencari kebenaran dan siapa yang tidak sungguh-sungguh. Maka dari itu ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum, kalau kita ingin selamat, maka yang pertama kita harus sungguh-sungguh mencari kebenaran itu. Yang kedua, kita harus benar-benar memilih dan memilah siapa guru yang hendak kita ambil ilmunya. Makanya kalau dalam ilmu hadis saja ya akhi, bahkan dalam seluruh ilmu, kita harus mengambil betul-betul orang yang ahlinya. Nah ini Rasulullah sabda, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Yang membawa ilmu ini pada setiap generasinya adalah orang-orang yang adilnya. Kemudian Rasulullah menyebutkan apa tugas orang-orang yang adil itu. Para pembawa ilmu itu. Ini subhanallah tugas yang sangat agung akhi. Intinya adalah membela agama ini. Membela ilmu din. Apa kata Rasulullah? Yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. 3. Ini tugasnya 3. Yang pertama tadi yanfuna anhu tahrifal ghalin, yang akan meniadakan dari agama ini perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang gulu. Apa itu gulu? Ya berlebihan melampaui batasan syariat. Itu ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu disebut ya orang-orang gulu karena mereka telah melampaui batasan-batasan apa? Syariat.
Dan mereka yang ahli bid'ah lah yang mengubah-ubah agama ini. Karena kebid'ahan itu hakikatnya mengubah peraturan. Ya. Contoh misalnya tata cara sholatnya ditambah-tambah dengan aturan-aturan yang dibuat-buat sendiri. Atau ada yang diubah-ubah dalam masalah akidah. Yang seharusnya akidah misalnya punya keyakinan kita ya akan adanya surga dan neraka, tentang sifat surga dan neraka dan yang lainnya. Kemudian gara-gara adanya bid'ah ini akhirnya ada orang yang meragukan sebagian sifat-sifat surga dan neraka hanya karena misalnya khobarnya khobar ahad misalnya. Dan itu jelas pemikiran yang menyesatkan ya. Apa Islam azan ya Allah wa ya. Makanya Rasulullah SAW mengisyaratkan yang pertama, bahwasanya para ahli ilmu itu punya tugas yang agung. Apa? Membantah ahli bid'ah. Karena mereka lah yang mengubah-ubah agama ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Meniadakan dari agama ini tahrif, perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang ghalin, yang gulu dalam agama. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Dan membantah ahli bid'ah itu termasuk jihad yang besar. Iya. Berkata Yahya bin Yahya At-Tamimi, guru daripada Imam Bukhari, ad-difa'u anis sunnati ahabbu ilayya minal jihad minal jihad bis-sayf fi sabilillah. Membela sunnah itu lebih aku cintai, kata Yahya bin Yahya At-Tamimi. Membela sunnah itu lebih aku cintai daripada berjihad dengan pedang dan panah. Lalu dikatakan kepada Yahya, wahai Yahya, bukankah jihad itu jauh lebih melelahkan, bahkan pelakunya terancam mati? Ternyata membela sunnah lebih engkau sukai? Kata Yahya bin Yahya, na'am, bikathir, bahkan perbandingannya sangat jauh sekali. Dijelaskan oleh Syekh ya Ramadhani, membela sunnah itu membela modal Islam, Pak. Sedangkan berjihad itu adalah apa? Sesuatu yang melebihi modal. Paham tidak? Sedangkan mempertahankan modal jauh lebih agung dibandingkan apa? Ya, menambah keuntungan. Sekarang dasar Islam itu apa? Al-Quran, hadis. Kebid'ahan itu hakikatnya ingin merusak Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Menolak dengan, karena hakikat kebid'ahan itu tidak lain yang pertama mengotak-atik dalil sesuai dengan hawa nafsu. Karena mengotak-atik dalil sesuai dengan hawa nafsu muncullah kebid'ahan. Kemudian yang kedua apa? Lebih mengutamakan akal dan pendapat. Akibat daripada lebih mengutamakan akal dan pendapat muncullah kebid'ahan. Seperti bid'ah Mu'tazilah. Di antaranya kenapa bid'ah itu muncul, akhi? Ya. Yaitu mengkultuskan seseorang. Lebih mendahulukan pendapat ulama daripada ucapan Allah dan Rasulnya, muncullah kebid'ahan. Ya. Maka ketika kita membela sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita sudah membela modal Islam itu sendiri. Dan ya akhul Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Ya, membantah bid'ah itu akhi, jihadnya para ulama. Jihadnya siapa? Para ulama, dan musuhnya jauh lebih banyak. Ya tidak? Kalau antum bantah bid'ah, yang akan marah kepada antum bukan orang kafir, Pak. Siapa dia? Kaum muslimin yang suka berbuat bid'ah. Anda akan diberikan cap apa? Wahabi. Anda akan disebut apa? Radikal.
Anda akan disebut apa? Pemecah belah. Ya. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengabarkan bahwa umat Islam berpecah belah, yang Rasulullah perintahkan saat umat berpecah belah apa yang Rasulullah perintahkan apa? Apa kata Rasulullah? Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang hidup di antara kamu nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Ketika Rasulullah mengabarkan akan ada muncul perpecahan, apa kata Rasulullah? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ketika kalian melihat perpecahan itu, hendaklah yang kalian pegang adalah sunnahku. Tuh lihat. Dan sunnah siapa? Khulafaur rasyidin yang tertunjuki setelahku. Kemudian apa kata Rasulullah? Dan jauhi oleh kalian perkara-perkara yang baru. Karena setiap bid'ah itu sesat. Berarti di masa perpecahan umat yang Rasulullah perintahkan dua solusinya. Pertama, pegang sunnah Rasul dan sunnah sahabat. Yang kedua, jauhi bid'ah. Sekarang kalau kita tidak membantah bid'ah, bagaimana kita akan mengenal bid'ah? Kalau para ulama diam, semua diam tidak membantah bid'ah, bagaimana kita akan tahu Pak ini sebuah kebid'ahan yang bisa menyesatkan? Makanya Imam Ahmad mengatakan, in sakattu ana wa sakatta anta, famata alimal jahil as-sahih minas saqim. Kalau saya diam, kamu diam, lalu kapan orang jahil akan tahu ini benar, ini salah? Ya akan Islam azan ya Allah wa iyyakum. Namun di zaman sekarang akhi ya, mereka mengatakan sudahlah kita bersatu aja, enggak usah bicara masalah bid'ah, enggak usah bicara masalah sunnah, enggak usah bicara syirik, enggak usah bicara masalah apa? Tauhid. Karena kalau kamu membicarakan itu nanti kita malah pecah, udah enggak usah. Ya akhi, kalau kita diam tidak membicarakan syirik, tauhid, bid'ah, sunnah, kemudian kita disuruh diam nih, sementara pelaku bid'ah terus melakukan, pelaku syirik terus berbuat, yang mati apa kira-kira Pak? Tauhid dan sunnah. Tauhid dan sunnah. Maka wallahi kita tidak akan diam selama masih ada perbuatan syirik. Kita tidak akan diam selama masih ada yang berbuat bid'ah. Ya. Karena itu merupakan kewajiban para ulama akhi untuk menjelaskan kepada manusia tentang yang hak dan yang batil. Dan seorang ulama yang hak itu adalah dia tidak takut dengan cercaan orang yang mencerca. Makanya membantah kebid'ahan itu adalah jihadnya para ulama. Dan itu jauh lebih berat Pak. Ya kenapa? Karena membutuhkan keilmuan yang dalam untuk membantah syubhat. Dan untuk membantah syubhat itu tidak sembarangan orang bisa Pak. Kalau angkat senjata ya, berjihad dengan pedang, panah, senjata, semua orang bisa. Tapi berjihad dengan ilmu dan hujah, membantah kesesatan, membantah pemikiran yang menyimpang, itu hanyalah tugas siapa? Para ulama. Oleh karena itulah ya akhwal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Ini tugas yang sangat mulia akhi, namun tugas yang sangat berat sekali. Ya Rasulullah SAW sabda yanfuna anhu tahrifal ghalin. Meniadakan dari agama ini tahrif, perubahan yang dilakukan oleh al-ghalin, yaitu yang dimaksud yaitu kata para ulama yaitu ahli bid'ah. Yang kedua apa? Wantihal al-mubtilin, dan pemalsuan orang-orang yang ingin memalsukan. Banyak orang akhi berusaha untuk merusak agama itu dengan cara memalsukan. Ima berdusta atas nama Rasulullah SAW, atau berdusta atas nama para sahabat Rasulullah SAW, atau berdusta atas nama para ulama. Dan betapa banyaknya zaman sekarang ini tersebar hadis-hadis palsu, iya tidak? Nah, ya, antum tahu yang namanya orientalis?
Orientalis itu dibangun di Inggris ya pada abad ke-17 Hijri 17 Masehi. Dan ternyata Orientalis itu tujuannya adalah untuk mempelajari kelemahan Islam yang disebutkan di dalam ensiklopedia firqah-firqah sesat. Ya, di antaranya disebutkan tentang misi daripada Orientalis. Di antara misi Orientalis adalah menyebarkan hadis palsu dan dhaif di tengah-tengah umat Islam. Agar apa? Tujuannya untuk merusak akidah dan ibadah mereka. Iya. Dengan adanya hadis palsu, berapa banyak akidah orang akan rusak? Adanya hadis palsu itu merusak ibadah orang, sehingga akhirnya seseorang beribadah berdasarkan hadis palsu yang hakikatnya itu bukan hadis, bukan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka para ulama hadis bangkit membela hadis supaya apa? Supaya orang tahu ini hadis sahih, ini hadis apa? Dhaif, ini hadis palsu, ini hadis yang sangat dhaif, ini hadis hasan. Ini penting sekali. Dan di negeri kita ini orang-orang yang melakukan seperti ini hampir sangat sedikit sekali. Bahkan hampir tidak ada. Ada alhamdulillah, namun tidak terlihat. Ada alhamdulillah sekarang ini mulai ada. Iya. Sementara kitab-kitab yang merupakan gudangnya hadis palsu dipelajari, bro. Iya. Seperti kitab Ihya Ulumuddin yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Iraqi, Zainuddin Al-Iraqi, ini gurunya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ketika beliau mentakhrij kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan bahwa dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada lebih dari 1000 hadis dhaif. Ya, hadis palsu, hadis yang tidak ada asalnya. Disitulah memang sumbernya apa? Hadis palsu, hadis tidak ada asalnya, hadis dhaif banyak sekali di sana. Iya. Belum lagi kitab-kitab yang lainnya yang dipelajari yang ternyata itu sumber hadis palsu dan hadis dhaif. Makanya kita harus bangkit untuk menjelaskan kepada umat bahwasanya ini hadis sahih, ini hadis dhaif, ini palsu, ini harus. Dengan cara apa? Dengan kalau kita memang bukan ahlinya, setidaknya kita bertanya kepada siapa? Kepada ahlinya. Sebelum kita men-share, kita harus sudah pastikan terlebih dahulu bahwasanya ini hadisnya sahih. Jangan sampai kita masuk kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibain. Barang siapa yang menyampaikan hadis dariku yang masih disangka bahwa itu dusta, maka ia termasuk salah satu dari 2 orang yang berdusta. Al-Imam Ibnu Hibban ketika membawakan hadis ini dalam kitab Al-Majruhin, beliau menamakan bab ini, memberikan judul hadis ini apa? Bab ya, man syakka fi riwayatihi ahuwa minal hadithi sahih am minas saqim fahuwa dakhilun fi hadzal khabar. Bab orang yang masih ragu dalam meriwayatkan hadisnya, apakah ini hadis dhaif apa hadis apa? Sahih. Tapi dia tetap menyampaikan juga sementara dia masih ragu, maka dia masuk dalam hadis tadi. Hati-hati ya akan Islam, azan ya Allah. Sampai-sampai Ibnu Hibban mengatakan kalau kita masih ragu saja ini dhaif atau enggak, jangan disampaikan. Ya. Maka betapa pentingnya ini pembelaan kita terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman sekarang ya akhi. Karena munculnya hadis palsu dan dhaif itulah sumber munculnya berbagai macam apa? Penyimpangan dalam agama. Ada orang yang beribadah yang disebut dengan sholat raghaib. Itu sholat 1000 rakaat di malam Jumat pertama di bulan Rajab. Hadisnya palsu. Sholat nisfu Sya'ban. Imam An-Nawawi rahimahullah ketika ditanya tentang 2 sholat ini, sholat nisfu Sya'ban dan sholat raghaib, apa kata Imam Nawawi?
fa inna hataini salatain, sesungguhnya dua salat ini lam yarid fihi mahadithun sahihun wala dha'ifun, ya, wala amila bi ashabu Rasulullah SAW. Kata beliau, dua salat ini enggak ditunjukkan oleh hadis sahih wala dhaif, yang ada hadis palsu. Tidak pula diamalkan oleh salafus saleh, kata Imam Nawawi. Maka mengingkarinya adalah pahala, kata beliau. Subhanallah, ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka kita jangan menganggap remeh dalam masalah ini, karena ini termasuk membela agama, akhi. Ketika kita bersungguh-sungguh, saya mau belajar hadis, saya harus bisa membedakan ini hadis sahih, ini hadis dhaif. Kita periksa dengan cara merujuk kitab-kitab para ulama yang membicarakannya. Ini sebetulnya kita sudah andil dalam membela hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membela modal Islam. Membela apa? Modal Islam. Saya yakin, Pak, kalau ada orang yang menghina Rasulullah, semua orang marah, ya tidak? Kalau ada orang yang menghina Al-Quran, semua orang marah, ya tidak, Pak? Ya. Tapi ketika ada orang yang membuat hadis palsu, apa semua orang marah? Diam 1000 bahasa. Padahal itu membawa hadis palsu termasuk berdusta atas nama Rasulullah, tidak, Pak? Ya. Dan berdusta atas nama Rasulullah termasuk merusak agama, tidak, Pak? Merusak. Allah. Ketika ada orang yang berbicara tentang agama seenaknya, sesuai dengan hawa nafsu dan ro'yunya, hanya karena dia pakai apa? Sorban panjang, pakai jubah, apakah orang beramai-ramai untuk mengingkari dia? Tidak. Ya. Makanya ya akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Ketika kita berbicara inti hadis sahih, ini hadis dhaif, ini hakikatnya kita sudah membela modal Islam. Ini modal masalahnya. Tapi mereka yang doyan mengamalkan kebid'ahan atau hadis dhaif, hadis palsu, apa kata mereka? Apa sih? Ya, dikit-dikit sahih apa dhaif? Yang penting hadis, katanya. Dhaif juga hadis. La haula wala quwata illa billah. Ya. Kemudian tugas yang ketiga, saudaraku sekalian. Ya. Apa itu? Yanfuna anhu ta'wil al-jahilin, penafsiran orang-orang yang bodoh. Betapa banyak ini di zaman sekarang, Afif. Seseorang yang mengambil ayat ditafsirkan dengan pemahaman dan akalnya sendiri, tanpa mempelajari lebih dalam tentang makna ayat tersebut, bagaimana penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, Al-Quran dengan pemahaman sahabat, Al-Quran dengan pemahaman tabi'in. Tidak. Di zaman sekarang sangat banyak, akhi, mereka ambil ayat kemudian pahami sendiri. Bahkan kita lihat di kalangan mahasiswa itu, ya, mereka bikin halakoh, punya murabi. Kemudian, ayo, menurut kamu ayat ini maknanya apa? Pak Eko ketawa tuh. Iya, pernah merasakan. Menurut kamu? Menurut saya ayat ini begini. Menurut kamu, akhirnya disimpulkan. Itulah kesimpulan orang-orang jahil ini. Dan itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, ta'wil al-jahilin, penafsiran orang yang bodoh. Iya. Ada firqah di Indonesia yang terkenal yang disebut dengan N11. Yang mereka mengatakan N11 itu kan negara Islam Indonesia. Kata mereka apa? Bahwa yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu yad'u ila daris salam, itu maksudnya N11. Karena Darussalam itu, dar itu negara, salam itu Islam. Berarti apa? Allah menyeru kepada negara Islam, berarti Allah menyeru kepada N11. Bayangkan ya akhi, padahal para ulama menafsirkan wallahu yad'u ila daris salam ini surga. Salah satu nama surga itu Darussalam. Tapi dipahami sendiri seenaknya.
Seperti halnya orang-orang liberal memahami surat Al-Baqarah ayat 62. Ya innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabiin, yang penting beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat apa? Surga. Apa kata orang liberal? Berarti semua agama sama. Apakah ada dahulu ulama yang menafsirkan seperti itu? Tidak ada. Lalu dari mana penafsiran itu? Dari akal mereka sendiri. Dikemanakan ayat yang Allah tegas mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu tiga dari yang tiga. Dikemanakan sabda Nabi SAW, la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyun, tidaklah mendengar dari umatku tentang ajaranku, baik itu dari Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia tidak beriman kecuali pasti masuk neraka. Dikemanakan hari tersebut? Dan masing-masing firqah sesat itu Pak pasti akan berusaha mencari-cari dalil dan memahaminya dan menafsirkannya sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Pasti itu. Betapa banyak di zaman sekarang yang akan Islam, mereka-mereka yang menafsirkan Al-Quran dan hadis ini sebatas dengan akal semata, dengan pemahaman firqahnya, kelompoknya. Ya, itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, ta'wil al-jahilin, penafsiran orang-orang yang jahil. Maka ya, para ulama yang adil inilah yang mempunyai apa? Tugas yang besar dan agung untuk meluruskan segala macam penafsiran-penafsiran yang menyimpang itu. Penafsiran-penafsiran terhadap Al-Quran dan hadis yang salah. Ini harus diluruskan akhir. Wallahi ya, saya dulu pernah ya ketika saya masih mahasiswa, saya Jumatan di sebuah masjid di Jakarta. Khutbah si khatib itu mengatakan, menafsirkan ayat innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Sesungguhnya taubat itu di sisi Allah hanyalah untuk orang-orang yang melakukan keburukan karena bodoh. Apa kata mereka, kata si khatib ini? Ini menunjukkan, wahai jamaah, katanya apa? Bahwasanya yang diberikan taubat oleh Allah dari pelaku maksiat itu apabila dia melakukannya karena bodoh alias tidak tahu. Berarti kalau kamu sudah tahu itu maksiat lalu kamu lakukan, maka tidak ada pintu taubat bagimu. Saya merasa heran sekali ya. Ya, ajib. Ini penafsiran siapa? Saya pulang ke rumah, saya rujuk semua kitab-kitab tafsir, tidak ada satupun ulama yang menafsirkan seperti itu. Bayangkan ya, kalau ada orang tahu ini maksiat kemudian dia taubat, menurut ayat itu kata dia tidak terima taubatnya. Kenapa? Karena dia menafsirkan kata makna bijahalah di sini artinya bodoh alias tidak tahu. Sementara penafsiran para sahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar mengatakan apa? Setiap pelaku maksiat disebut pelakunya jahil. Bahkan kalau dia tahu bahwa itu maksiat dan itu bisa menjerumuskan kepada neraka, ini orang lebih jahil lagi. Ya tidak. Saya berikan contoh. Anak sudah kasih tahu, jangan makan, jangan minum air yang ada di gelas itu. Kenapa? Ada racunnya. Udah tahu ada racunnya, diminum juga. Bodoh nggak Pak? Itu bodoh namanya. Ini orang berbuat maksiat udah tahu ini menjerumuskan ke neraka, dilakukan juga, bodoh tidak Pak? Wallahi bodoh. Ya, belum lagi hadis-hadis dan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa pelaku maksiat itu ya kalau dia bertaubat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana para ulama yang menafsirkan seperti yang ditafsirkan oleh si khatib ini? Seenaknya saja menafsirkan. Wala haula wala quwata illa billah. Makanya dari itulah ya akal Islam azani Allah wa yakum. Ya, hadis ini menunjukkan betapa agungnya akhi. Ya, kedudukan seorang ulama yang benar-benar di atas manhaj yang hak.
di atas ilmu yang kuat dan dalam, yang mengikuti manhaj salafus salih. Karena tugas mereka ini luar biasa berat sekali. Karena Rasulullah menyebutkan mereka itu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ya. Maka kalau kita sudah mendapatkan ustadz, guru yang ternyata kita ketahui keilmuannya luar biasa, alhamdulillah, manhajnya bagus, lurus, ya dia juga masya Allah, ya betul-betul berilmu tentang Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pegang kuat-kuat, pegang kuat, karena ini masalah keselamatan agama kita itu segala-galanya. Kata Imam Al-Qurtubi, wala na'dilus salamata ya fi syai'in. Kita tidak bisa membandingkan keselamatan dengan apapun juga. Keselamatan agama itu ya akhi segala-galanya itu. Ya. Wallahu a'lam. Demikian. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.